ketika ada orang bertanya, apakah kamu sudah membuat es kelapa sesuai dengan aturan? Sudah. Jawabannya apa? Ya sudah. Buktinya apa? Ini bu checklistnya. Saya membuat sekian, sekian, sekian. Nah, itu adalah bukti implementasi, yaitu dituangkan dalam bentuk checklist. Nah, Bapak Ibu, itu mengenai bahasa ini ya, dalam apa, dalam urusan dokumen, prosedur seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, unit kompetensi selanjutnya ini adalah pada tahapan doing. Nah, unit kompetensi ketiga ini pada tahapan melakukan. Nanti unit kompetensi keempat juga sama pada tahapan melakukan. Jadi di unit kompetensi ketiga dan keempat ini yang pertama, unit kompetensi ketiga ini yaitu mengawasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pengawasan. Nah, itu nanti ada di unit kompetensi ketiga. Unit kompetensi keempat juga sama, melakukan ya, bagaimana melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, itu Bapak Ibu ada di dalam unit kompetensi yang keempat. Jadi unit kompetensi ketiga dan keempat ini adalah pada tahapan melakukan, doing, Bapak Ibu, seperti itu. Eh, Materinya sudah saya share ya di grup. Silahkan Bapak Ibu bisa membukanya. Kemudian saya akan menjelaskan, gitu ya Bu ya. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah nampak ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, unit kompetensi ketiga ini adalah mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, ini ada di dalam unit kompetensi ketiga di dalam SKKNI penyelia halal. Jadi, diharapkan Bapak Ibu nanti ya dapat melakukan ya pengawasan, aktivitas pengawasan, baik terkait mengawasi dari mulai bahan, proses, dan produk halalnya. Dan itu sebetulnya ini sangat terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai penilai halal, yaitu mengawasi proses produk halal. Ya, dari mulai bahannya sampai pada penyajiannya. Ditambah juga Bapak Ibu yang lebih yang penting juga adalah mengawasi proses bagaimana apabila perusahaan Ibu Bapak akan melakukan pengembangan produk. Dan ini disampaikan juga di dalam unit kompetensi yang ketiga ini. Ya, Bapak Ibu, kita mulai dari pengertian dari pengawasan, Bapak Ibu ya. Jadi secara definisi, pengawasan itu adalah proses mengamati seluruh kegiatan ya untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi rencana itu apa? Rencana itu di dalam bentuk apa? Tadi sudah saya sampaikan, rencananya itu tadi yang kemarin bicara tentang manual halal, itu kan isinya rencana. Kemudian ada prosedur, ya, itu kan isinya semua rencana. Kemudian ditambah juga ada dokumen daftar bahan halal, itu rencana itu Bu. Daftar bahan halal isinya bahan-bahan yang halal yang sudah terseleksi dan untuk digunakan. Jadi isinya rencana itu. Kemudian produk juga sama. Kita sudah punya rencana pembuatan produk yang terdiri dari produk A, B, C, D sampai sekian banyak dalam istilah industri itu sekian banyak SKU gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kemudian kita memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan rencana sesuai dengan rencananya, baik itu sesuai prosedurnya, baik sesuai dengan instruksi kerjanya, baik sesuai dengan eh, rencana mutunya atau dokumen dokumen ini apa manual halalnya. Maknanya apa Bapak Ibu pengawasan ini? Pertama adalah mengamati proses kegiatan.
Kemudian menilai kesesuaian rencana dan kegiatan. Jadi menilai kesesuaian apakah kegiatan yang kita amati itu sesuai dengan rencananya. Kemudian saran. Saran pada pimpinan sebagai pengambil kebijakan. Output dari, ya Bapak Ibu sekalian, sorry ya, saya kok jadi pilek ya. Output dari pengawasan itu adalah saran, Bapak Ibu. Saran kepada yang melakukan untuk memperbaiki. Saran kemudian juga bisa saran pada pengambil kebijakan. Kalau kita menemukan sesuatu yang kemudian harus diperbaiki sesuai levelnya, Bapak Ibu. Kalau ternyata temuan kita itu, ya, hasil pengamatan kita itu terkait keputusan manajemen, ya berarti harus disampaikan kepada manajemen. Kalau ternyata hasil pengawasan ini terkait dengan perbaikan yang harus dilakukan oleh bagian tertentu, berarti sampaikan pada bagian tertentu untuk diperbaiki. Sifatnya saran. Sebagai penyelia, kita berhak melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikannya untuk perbaikan tentunya. Kemudian keempat adalah konsisten Bapak Ibu. Konsisten dalam mencapai tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki. Supaya apa? Supaya sesuai dengan standar. Tujuannya itu. Jadi tidak pengawasan itu kita tidak ada unsur-unsur subjektivitas gitu ya. Jadi jangan kemudian nanti Bapak sebagai penyelia karena merasa tidak cocok dengan bagian tertentu, kemudian menjadi tidak objektif hasil pengawasannya. Padahal pengawasan itu kan tinggal mensinkronkan apakah sesuai dengan rencananya atau tidak, kan gitu kan. Hanya itu sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai, berikan rekomendasi. Kalau sesuai, sampaikan bahwa ini memang sesuai, gitu ya. Prinsip pengawasan. Prinsip pengawasan merefleksikan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya apa. Kemudian melaporkan penyimpangan secara aktual Bapak Ibu. Jadi temuannya menyampaikannya hasil pengawasan itu secara aktual, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau mengada-ngada gitu ya Bu ya. Kemudian pastikan hasil pengawasan itu mudah dipahami. Yang sekiranya orang yang kita berikan rekomendasi bisa paham ya. Tentunya juga terkait dengan eh, isi rekomendasinya dan bagiannya. Tidak mungkin kita memberikan saran yang kemudian tidak mungkin dilakukan oleh orang yang kemudian harus melakukan. Misalnya temuannya terkait apa Bapak Ibu memberikan saran tentang perbaikan proses produksi. Tetapi disampaikannya sama orang gudang, nggak nyambung gitu loh. Jadi lebih baik masalah produksi ya disampaikan ke produksi. Masalah misalnya Bapak Ibu terkait dengan eh, penyimpanan bahan-bahan di gudang, gitu kan, penanganan bahan-bahan di gudang. Ternyata temuannya terkait dengan, ya sampaikan pada pengambil keputusan di gudang. Pak, ini hasil pengawasan, ini temuannya, rekomendasi saya seperti ini, sesuai dengan standar SJPH yang kita ketahui, kan gitu ya. Itu yang penting, Bapak. Menjamin adanya tindakan perbaikan. Hasil pengawasan ini buahnya adalah perbaikan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pengawasan itu sebetulnya lebih pada niatan untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin bisa kita perbaiki, gitu ya. Jadi unsur objektivitas sangat diperlukan sebagai dalam rangka kita menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan fungsi dari penyelia halal. Jenis pengawasan Bapak Ibu. Kita belajar ya. Pengawasan internal biasanya pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya fungsi pengawasan yang kita lakukan ini sebetulnya lebih pada pengawasan eksternal. Penilaian halal internal organisasi tersebut bisa juga menjadi penyelia eksternal yang mendapat surat tugas dari lembaga tersebut. Oh, ini tentang ini ya penyelia halal. Kemudian pengawasan eksternal.
Pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau masyarakat ya yang konsen terhadap produk halal. Bapak Ibu terkadang ya Bu ya, eh, orang-orang di sekitar kita, pihak eksternal ya seperti apalagi dengan dunia media sosial yang begitu kuat saat ini, otomatis banyak orang yang ternyata melakukan pengawasan juga, kan gitu kan? Masyarakat, organisasi dan lain-lain yang kompeten yang konsen terhadap produk halal atau tim surveillance dari BPJPH. Nah, ini sebagai pengawasan eksternal, Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan sebetulnya penilaian halal itu lebih pada melakukan pengawasan internal, ya. Jadi boleh kita melakukan pengawasan di area kita karena tujuannya memang kita ingin memperbaiki sesuatu, gitu ya. Aktivitas, ya. Jadi di dalam SJPH, Bapak Ibu apa-apa saja yang kita harus awasi. Pertama, mengawasi pengadaan bahan. Ya, jadi dari mulai pengadaan bahannya kita lakukan pengawasan, kemudian mengawasi penanganan bahan halal. Kemudian kemudian Bapak Ibu mengawasi prosesnya. Jadi setelah pengadaannya yang perencanaan pengadaan bahan juga diawasi. Kemudian ketika bahan datang berarti harus bagaimana kita menangani bahannya. Kemudian sebagaimana kemudian prosesnya, bahan diproses itu diawasi juga. Kemudian mengawasi penanganan produk. Setelah menjadi produk, diawasi juga bagaimana melakukan penanganan produknya. Kemudian Bapak Ibu mengawasi pengembangan produk halal. Jadi kalau ada aktivitas pengembangan produk, itu pun sesuatu yang harus Bapak Ibu awasi. Baru terakhirnya adalah membuat laporan pengawasan. Hasil pengawasan harus dituangkan dalam bentuk laporan, berisi apa? Berisi hasil pengawasannya dan rekomendasi apa yang bisa kita berikan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Aktivitas pengawasan yang sudah kita lakukan, buahnya adalah saran dan masukan kita sebagai penyelia. Karena penyelia mengetahui standar. Oh, ada sesuatu yang ditemukan. Ini tidak sesuai dengan standar EJPH. Beri masukan perbaikan. Oh, ada sesuatu yang dijalankan. Tapi nampaknya tidak sesuai ini dengan prosedur. Ya, kita kasih masukan, perbaikan untuk mengikuti sesuai prosedur. Atau Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu ngelihat sesuatu dilakukan dan ternyata ini nampaknya nggak sesuai nih. Tapi prosedurnya mengatakan demikian. Berarti perbaikannya di prosedurnya, gitu ya. Jadi boleh seperti itu Bapak Ibu. Ada orang melakukan, ternyata misalnya pengecekan bahan datang. Terus ternyata pada saat dicek, mereka mengecek sampel. Oke, sesuai prosedur tuh. Tapi ternyata ditanya misalnya, Pak, ini barang datang nih satu truk, Bapak ngambil sampelnya berapa? Oh, sesuai prosedur setiap kedatangan semua harus diambil sampelnya satu saja. Nah, berarti kan Bapak Ibu menemukan sesuatu nih. Loh, kalau barang yang datangnya jumlahnya cuma 10 mungkin bisa diambil sampelnya hanya satu. Tapi kalau datangnya misalnya 200, misalnya 200 bag gitu ya, dalam satuan misalnya 200 karton. Kalau yang datangnya 10 karton mungkin kita boleh mengambil sampel, dibuka satu, dilihat barangnya. Tapi kalau yang datangnya 200 karton, apakah masih relevan dengan satu sampel diambil? Nah, itu kan berarti kan prosedurnya mungkin perlu diperbaiki. Nah, itu contoh Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita tuh menemukan karena aktivitasnya yang tidak sesuai prosedur atau bisa juga sebetulnya sudah sesuai prosedur tapi prosedurnya yang belum menunjukkan memenuhi syarat dan gitu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi laporan pengawasan dibuat untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang kita awasi gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk bagaimana mengawasi pengadaan bahan. Saya tuh ketika melihat latar belakang peserta Bapak Ibu dan kemudian melihat hasil postes, sebetulnya saya merasa bahwa peserta kali ini tuh bagus, punya modal yang bagus ya,
untuk kemudian untuk kemudian enak buat kita belajar gitu ya Bu ya. Dan saya lihat hasil pretestnya juga bagus-bagus Bapak Ibu. Bahkan ada yang sudah hampir sempurna kan gitu kan. Artinya memang punya modal yang cukup gitu loh. Jadi mungkin di materi pengawasan ini saya ingin lebih banyak berdiskusi saja. Ya, walaupun sebenarnya di sini ada beberapa yang memang eh, materi pengawasan ini lebih pada saya akan mengarahkan dengan yang sifatnya berdiskusi. Karena nanti dari yang berpengalaman bisa mengetahui kepada teman-teman yang mungkin masih minim pengalamannya gitu ya. Nah, pertama begini Bapak Ibu, yang harus kita awasi terhadap pengadaan bahan. Pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Ini standar. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bagian pembelian ya ini ya terkait dengan bagian pembelian nih. Ketika Bapak Ibu ingin mengadakan bahan, pastikan bahwa Bapak Ibu ini bagian pembelian itu kalau mau mengadakan bahan acuannya adalah daftar bahan halal. Jadi jangan sampai kita membeli bahan yang ternyata tidak ada di dalam daftar bahan halal. Itu yang penting. Jadi, nah itu si penyelia acuannya gitu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian seleksi bahan baru. Nah, ini ada prosedur. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ingin mengadakan bahan baru, apa yang kita bisa berikan? Standar apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada diskusi Bapak Ibu. Siapa mau yang ingin berdiskusi? Misalnya ada ini nih, misalnya Bapak Ibu. Saya mau membeli bahan baru nih, gitu. Kira-kira bagaimana kita standar-standar apa yang harus kita penuhin untuk ketika kita ingin mengadakan memilih seleksi bahan baru. Gimana Bapak Ibu? Izin Pak. Silakan Ibu Hefrida. Yang pastinya kita memastikan bahan tersebut sudah memiliki sertifikat halal ataupun memiliki dokumen-dokumen untuk pendukungnya, Pak. Ya, ada lagi Bu? Kalau itu bahan yang mau kita pakai kan, kalau umpamanya kita membeli bahan yang baru Iya, ya pastikan yang betul. pertamanya memang harus ada halalnya dulu. Kalau memang nggak ada sertifikat halalnya, baru kita minta eh, Oke. COA-nya, MSDS-nya ataupun flowchart yang mereka buat bahannya itu. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Terima kasih Bu Frida. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita akan memerlukan bahan baru, kita kan pasti memilih seleksi. Kita melakukan seleksi. Seleksi yang utama adalah pastikan bahan yang akan kita beli itu, yang baru yang akan kita beli ya, berarti harus memiliki sertifikat halal. Kalau ternyata belum memiliki sertifikat halal, cari yang sudah bersertifikat halal. Ya, kalau itu ternyata masuk dalam kategori positif list, berarti kita perlu sertifikat halal tidak, Pak? Tidak, ya. Pak, Karena sudah positif list, berarti kita tidak memerlukan, tidak perlu bertanya tentang sertifikat halalnya. Tapi kalau ada di dalam KMA 748 atau di dalam KMA 944, berarti carilah supplier yang bersertifikat halal. Carilah bahan yang produsennya sudah bersertifikat halal. Seperti itu ya. Jadi nanti Bapak kalau membuat prosedur tentang pengadaan bahan baru, item-item itu tuh yang harus diperhatikan. Sudah bersertifikat halal, kemudian mungkin ada seleksi-seleksi lain lah ya, misalnya apa harus dari dalam negeri saja gitu. Itu kan tergantung kebutuhan si pabrik ya. Atau kemudian misalnya yang sudah memiliki sertifikat apa gitu selain halal, mungkin sudah sertifikat HACCP, mungkin sudah sertifikat ISO. Nah, itu boleh persyaratan-persyaratan ditentukan. Ya, gitu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur. Jadi bukti pengadaannya diperiksa Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki apa? Ketika kemudian bahan diadakan, nah ketika kemudian datang, nah diperiksa. Hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan, didokumentasikan sesuai prosedurnya.
Jadi Bapak Ibu, setiap aktivitas gitu ya Bu ya, kita harus mulai membiasakan bahwa setiap aktivitas itu kalau memang ada prosedurnya ya berarti harus diikuti. Dan setiap aktivitas itu harus ada buktinya. Nah, buktinya dalam bentuk apa? Kalau dalam hal pengadaan bahan, ya berarti kan dari mulai purchase order gitu ya. Kemudian ketika bahan datang, kemudian ada yang namanya invoice barang datang atau nota barang datang. Kan harus disinkronkan itu antara yang misalnya kemudian kesesuaian antara yang dipesan dengan yang datang. Baik jumlahnya, baik kualitasnya, dan yang terpenting adalah karena kita bicara dengan halal, baik yaitu sertifikat halalnya. Kalau memang di dalam bahan itu sudah punya sertifikat halal, berarti kita pastikan bahwa bahan yang datang itu adalah bahan yang sama dengan yang kita pesan, yang sudah pasti sertifikat halalnya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya cerita tentang untuk produk luar negeri. Mungkin kemarin agak kurang disinggung ya. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau produk luar negeri, misalnya gini, produk-produk yang brandnya biasanya besar. Dia punya satu produk. Tetapi dia diproduksi di negara A dan di negara B. Di dalam daftar bahan halal Ibu, ya, yang datang yang di dalam daftar halal adalah produk merek A diproduksi di negara Cina misalnya gitu. Dan itu kita sudah pastikan yang Cina itu sudah bersertifikat halal. Tapi ternyata yang datang produknya karena brandnya besar, internasional, produknya sama, mereknya apa? Tetapi produsennya ternyata dari negara misalnya Kanada gitu Pak ya. Kira-kira diterima nggak Pak? Boleh diterima nggak begitu? Belum tentu. Bahkan mungkin tidak bisa kita terima karena tidak ada di dalam daftar bahan halal. Dan belum tentu juga halal yang di Cina itu yang mungkin sudah terverifikasi ya. Kita sudah mengadakan MRA, ternyata itu sudah diakui karena halal yang di Kanada belum tentu juga sudah akui kan gitu kan. Jadi kalau mengenai sertifikat halal itu untuk produk-produk luar negeri pastikan kesesuaiannya itu tidak cuma produsennya tetapi negaranya juga harus dipastikan. Jadi Bapak Ibu misalnya di dalam daftar bahan halal kalau memang Bapak Ibu itu eh, barang jenis A mereknya merek B kemudian produsennya negara Cina. Kemudian ada lagi yang lain, sama mereknya A, mungkin produsennya mungkin sama, tapi negaranya berbeda, Kanada. Kalau itu sudah sama-sama terverifikasi dan sudah didaftarkan, nggak ada masalah, berarti itu bisa kita ambil. Jadi tidak cuma masalah merek, tidak cuma masalah, tidak cuma masalah produsen, tetapi juga masalah negara. Dipastikan bahwa dalam daftar bahan halal juga kalau ada dari dua negara berbeda, ya dicantumkan negaranya sehingga sebagai alternatif ketika kemudian datang juga kita masih bisa menerimanya karena memang dari negara yang memang sudah diakui. Seperti itu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu terkadang untuk pembelian produk-produk luar negeri ya kalau memang di sini itu apa ada istilahnya agentnya, pastikan yang dikirim adalah yang sesuai dengan daftar bahan halal sampai ke tingkat negaranya. Mereknya sama tapi negaranya berbeda, cek apakah sesuai dengan daftar bahan halal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti hasil pemeriksaan tersebut, pengadaan barang dilaporkan dan didokumentasikan. Dalam bentuk apa? Biasanya ya dalam bentuk laporan kegiatan, dalam bentuk form, dalam bentuk checklist, dalam bentuk apa mungkin dalam bentuk mungkin logbook gitu ya. Nah, itu sesuatu yang memang harus didokumentasikan sebagai bukti bahwa pengadaan bahan sudah mengikuti prosedur. Bahan yang datang sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Bahan yang datang sudah sesuai dengan segala persyaratan yang dipersyaratkan. Seperti itu untuk tentang mengawasi pengadaan bahan. Selanjutnya adalah mengawasi penanganan bahan. Jadi Bapak Ibu setelah datang
bahan itu kan harus ditangani. Nah, bagaimana cara mengawasinya? Bagaimana prosedur penanganannya harus dimiliki. Jadi makanya di dalam prosedur itu ada disebut juga dengan prosedur penanganan bahan halal. Ini kira-kira adanya di bagian apa, Pak? Kalau di dalam manufaktur. Kalau tadi kan pengadaan bahan adanya di bagian pembelian ya. Kalau penanganan bahan kira-kira jadi tanggung jawab departemen atau bagian apa, Pak? QC incoming, Pak. Penyimpanan ya Pak ya? Atau ya, QC inbound incoming dan atau inventory ya. Ya, tadi saya mendengar QC incoming, betul. Kemudian bagian gudang bahan ya atau inventory, betul. Jadi dua itu yang terlibat, Bu. Ya, mungkin QC melakukan QC incoming ya, berarti kan mengecek kedatangan bahan. Kalau sekarang sudah pada tahapan bahan itu disimpan, berarti lebih pada sebenarnya pada personil gudang, bagian gudang nih. Bagaimana ini? Ini ada verifikasi bahan datang ya. Berarti dari sini pemeriksaan bahan datang diverifikasi sesuai prosedur. Nah, pemeriksaan biasa melibatkan QC incoming ya. Kemudian QC incoming punya prosedur nih, prosedur pemeriksaan bahan datangnya apa? Kan gitu kan? Mungkin dicek dari sisi kemasannya, apakah utuh, apakah sudah sobek. Khawatirnya kalau sobek berarti bahan yang ada di dalam menjadi rusak gitu ya. Nah, itu kan berarti kan tugas dari QC incoming memeriksa kesesuaian. Jadi tapi bukan berarti orang gudang lepas tangan ya, tetap membantu. Biasanya seperti itu. Tapi yang menentukan standar bahwa ini bisa diterima atau tidak, biasanya dari QC-nya gitu ya. Kemudian misalnya secara jumlah, ya mungkin jumlah lebih kepada orang gudang tuh. Karena gudang biasanya sudah menerima akan datang sekian karton bahan A. Berarti kan orang gudang punya kepentingan bahwa yang datang itu sama dengan yang direncanakan. QC incoming terkait dengan kualitasnya. QC incoming juga sekarang sudah punya standar halal. Cek juga kehalalannya. Seperti itu. Jadi prosedurnya harus mencakup tentang hal yang tadi kita bahas. Ya, baik secara mutu, baik secara keamanan pangan, baik secara misalkan kemudian secara halal. Gitu ya Bapak Ibu. Maaf ya, ini contoh di dunia makanan ya, Bapak Ibu. Tapi kalau di dunia-dunia misalnya distribusi atau apapun sebetulnya distribusi juga menerima kedatangan bahan sebetulnya. Kalau bahan didistribusi kemarin apa? Bahan yang digunakan di industri distribusi kira-kira apa, Pak? Kemarin sudah dibahas. Oleh Hmm, materinya, pembersih, Pak. ya, bahan pembersih. Bahan pembersih ya. Oh, Jadi, tapi kalau misalnya ya Pak ya, usaha distribusi, kemudian di dalamnya ada aktivitas mengemas. Kan ada ya Pak ya, supaya lebih aman, kemudian disiapkan pengemas, membeli plastik wrapping. Nah, plastik wrapping itu menjadi bahan sebetulnya. Karena dibeli oleh ini menjadi bagian dari proses yang digunakan untuk proses. Ya, jadi mungkin hanya beberapa saja. Misalkan kalau mengirim customer A karena persyaratannya itu harus di wrapping, harus dibungkus dengan plastik, harus misalnya diberikan apa alas. Nah, itu standar-standar itu kan berarti kan diterapkan. Nah, diterapkan kemudian kan kita membeli plastik wrappingnya. Nah, plastik wrapping menjadi bagian bahan sebetulnya. Tapi kalau sifatnya hanya distribusi saja, tidak ada aktivitas penambahan seperti itu ya berarti bahannya adalah cleaning agent gitu ya. Dan tetap Bapak Ibu, karena itu menjadi bahan ibu, bahan pihak distributor ya, pihak distribusi, berarti harus ada pengecekan. Memastikan apakah sudah benar mereknya, apakah sudah benar sertifikat halalnya, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan yang dipesan, kan gitu kan. Jadi dari sisi mutu, dari sisi halal juga. Oke, bahan datang yang tidak sesuai persyaratan ditindaklanjuti. Jadi kalau kemudian kita melihat ada bahan datang yang tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti seperti apa? Apakah diretur? Apakah ditukar guling gitu ya Pak ya? Retur dikembalikan, tukar guling digantikan dengan yang baru.
dengan yang sesuai gitu ya. Apakah diterima saja gitu kan? Cuman mungkin disingkirkan karena ada komitmen bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Berarti kan kalau salah gagal kita pinggirkan kan gitu kan. Jadi tergantung bagaimana kita menerapkan prosedurnya. Nah, berarti di sini tapi tetap intinya adalah kalau ada ketidaksesuaian bahan datang harus ditangani. Jangan sampai kemudian bahannya tidak sesuai, tetap diterima, disimpan bersama bahan-bahan yang sesuai, ujung-ujungnya nanti kepakai yang tidak sesuainya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki prosedur atau standar yang jelas tentang untuk penanganan bahan yang ternyata tidak sesuai dengan kriteria kita. Kemudian selanjutnya adalah penyimpanan bahan halal, diverifikasi sesuai standar. Bapak Ibu kira-kira penyimpanan bahan halal itu standarnya apa sih Bapak Ibu? Kira-kira penyimpanan bahan ya yang halal menurut setelah kita belajar kemarin ECPH, kira-kira apa Bu yang sesuai persyaratan halal? Jauh dari tempat yang bisa apa itu kontaminasi kali ya. Oh, Iya, bersih ya. ya, terlindung tidak sampai terkontaminasi dengan najis yang mungkin kalau di lingkungan gudang ya mungkin najis mutawasito ya, kotoran apa misalnya cicak atau apa gitu ya. Kemudian apa lagi kira-kira Yang jelas mungkin ada palet kali ya. Nggak boleh di hmm, lantai langsung. tidak boleh diletakkan langsung di lantai. Itu standar yang Dipisahkan mungkin dengan ya dipisahkan Paraka. dengan barang non halal, Pak. Oh, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin tidak halal gitu ya Pak ya. Ya. Tetap harus ada itu Pak. Kemudian ada lagi Identitasnya harus jelas, Pak. diberikan identitas yang jelas. Betul. Ada lagi kalau misalnya si bagian gudang punya sistem racking gitu ya. Berarti kan harus sesuai itu. Penempatannya harus sesuai dengan sistem ranking yang ada. Nah, Bapak Ibu, contoh-contoh tadi adalah sebuah standar-standar yang Bapak Ibu bisa ambil ketika nanti membuat apa rencana penyimpanan. Ya, kalau mengikuti standar yang lain-lain ya, misalnya standar GMP dan lain-lain banyak persyaratannya. Misalkan jarak antara apa palet dengan tembok harus sekian gitu ya. Biasanya Bapak Ibu ukurannya kalau untuk penyimpanan yang seperti itu, ukurannya orang bisa lewat. Jadi jangan sampai dipepetin ke tembok sehingga kemudian orang tidak bisa lewat. Kalau orang tidak bisa lewat, ujungnya apa? Tidak pernah dibersihkan. Makanya setiap penyimpanan itu harus diberi jarak. Kalau tidak salah kurang lebih 30 sampai 50 cm. Dan itu tujuannya apa? Supaya orang kalau membersihkan bisa dilewati. Tapi kalau bahannya itu disimpan mepet-mepet tembok, ya orang mau ngebersihkan jadi tidak mungkin dilakukan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi gudangnya kotor, bahannya rusak. Apalagi ditambah dengan sistem FIFO yang tidak berjalan. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan menyebabkan dampak-dampak yang lain. Gitu ya, Bu ya. Misalnya kemudian, misalnya pakai sistem racking, ada standar rackingnya. Untuk bahan tertentu mungkin hanya boleh diisi misalnya rackingnya hanya 3 atau 4 saja. Nah itu tergantung berat bahan yang ada di yang disimpan. Nah itu standar-standar seperti itu Bapak Ibu harus dituangkan karena harus kita punya standar dan itu menjadi acuannya orang gudang untuk menyimpan produk kita, untuk menyimpan bahan-bahan kita. Termasuk tadi persyaratan halal ya. Kalau memang ada bahan-bahan membeli bahan-bahan yang tidak bersertifikat halal, ya berarti pisahkan. Mungkin ada standar juga tidak boleh misalnya apa mencampur antara bahan-bahan yang sifatnya kering dengan yang sifatnya liquid. Nah, berarti kan itu standar juga. Nah, standar-standar tersebut sebetulnya tergantung perusahaannya seperti apa. Tapi pastinya adalah Bapak Ibu harus memiliki standarnya yang jelas. Ya, tidak boleh bercampur. Apalagi misalkan kemudian sekarang ada kalau di ini ya di dunia makanan ada standar misalnya
pengendalian alergen, otomatis penyimpanannya harus beda antara bahan yang mengandung alergen maupun yang tidak. Nah, itu harus dipisahkan. Nah, makanya standar itu harus ditetapkan kita sehingga kemudian kita memiliki acuan yang jelas untuk standar penyimpanan kita. Oke, kemudian alur bahan diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Alur bahannya Bapak Ibu. Jadi dari mana bahan datang, kemudian ini disimpan, kemudian bagaimana mekanisme FIFO-nya. Nah, itu termasuk juga alur yang harus Bapak Ibu standarkan. Jangan sampai kemudian karena alurnya tidak jelas menyebabkan sistem FIFO tidak berjalan. Kenal ya FIFO ya, first in first out. Apa yang datang pertama, dia akan digunakan pertama. Apa yang datang awal, dia akan digunakan awal. Jadi nanti tidak ada istilahnya bahan lama yang tidak terpakai, gitu ya. Ibu membeli bahan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Baru dipakainya tanggal 5. Berarti kan yang dipakai pada tanggal 5 itu adalah yang datang tanggal 1, gitu. Jadi didahulukan yang datang. Atau istilah juga ada FIFO, first expired, first out. Dasarnya bukan kedatangan, tapi dasarnya adalah expired. Ada juga seperti itu. Jadi terkadang mungkin kalau ini biasanya terjadi kalau suppliernya berbeda-beda Bapak Ibu. Bisa saja ya, supplier A datang pada tanggal 10, tapi misalnya mengirim bahan yang expirednya misalnya bulan Desember. Tapi ada juga supplier B dengan mengirim bahan yang sama, datangnya pada tanggal 11, tapi expirednya yang dia kirim ternyata bulan November. Berarti kalau kita acuannya first in first out, harusnya yang digunakan yang berdasarkan tanggal kedatangan. Tapi kalau kita acuannya first expired first out, maka yang diambil adalah yang dasarnya adalah tanggal expired yang duluan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan itu, ya Bu ya. Jadi ada istilah first in first out, ada istilah FIFO, first expired first out. Dasarnya adalah tanggal expirednya. Mana yang expired lebih dulu itu yang harus didahulukan diambil, dipakai. Begitu Bapak Ibu. Itu bicara nanti akan disesuaikan dengan alurnya. Jangan sampai kemudian bahan yang seharusnya diambil, yang digunakan lebih dulu, tetapi ada di posisi yang sulit diambil. Itu berarti kan orang gudang jadinya itu yang membuat terkadang first in first out itu tidak berjalan. Karena cara penyimpanannya sudah tidak sesuai. Begitu. Karena misalnya harusnya yang diambil itu tanggal yang expirednya bulan November. Tapi ternyata yang bulan November itu adanya di ujung. Yang ada di depan ini expired bulan Desember. Akhirnya diambil bulan Desember dulu. Nah, itu sudah melanggar prinsip first in first out. Gitu ya Bapak Ibu. Atau first expired first out. Jadi ini sesuatu yang pada saat kita pengawasan, pada saat penanganan bahan halal. Ini berarti aktivitasnya ada di gudang, Bapak Ibu. Lanjut, sekarang adalah mengawasi prosesnya. Proses produk halal yang ada pada saat di tempat pengolahan biasanya. Pertama, Bapak Ibu sesuai dengan standar ya. Tempat, alat, prosedur PPH disesuaikan, dipastikan sesuai dengan persyaratan. Memastikan fasilitas produksi dan prosedur produksi sesuai dengan kriteria JPH. Kemudian wajib memisahkan lokasi tempat alat PPH dengan yang tidak halal. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya standar ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan proses pengawasan di aktivitas proses, maka Bapak Ibu harus mengetahui standarnya tentang alat, tempat alat ya. Apa kemarin saya sampaikan? Yang penting adalah pemisahan ya. Tempat, lokasi, alat itu adalah prinsipnya adalah pemisahan. Kalau peralatan kerja, prinsipnya adalah tidak boleh dipakai bergantian. Dengan antara yang halal dengan yang tidak halal. Prinsipnya itu Bapak Ibu.
memisahkan fasilitas produksi, prosedur ya, fasilitas produksi dan prosedur produksi sesuai dengan kriteria SIPH. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi memproduksi produk yang sudah yang disertifikasi dan yang tidak disertifikasi seperti apa. Apalagi kemudian pabrik ibu memproduksi halal dan ada memproduksi tidak halal seperti apa gitu ya. Ada ibu bapak sebuah pabrik yang kemudian satu brand, tapi dia memproduksi yang satu perusahaan, tapi dia juga memproduksi produk yang tidak halal. Caranya apa Bapak Ibu? Berarti dia harus memisahkan lokasinya. Pabrik halal ada di kota A, ya pabrik non halal adanya di kota B. Padahal sebenarnya satu 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 perusahaan. Cuman karena dia memproduksi produk yang tidak halal, otomatis semua fasilitasnya dipisahkan. Cuman sama produsennya aja. Tapi mereknya mungkin berbeda. Bukan mereknya ya, brandnya mungkin berbeda. Kalau misalnya yang halal diberikan merek apa, yang tidak halal diberikan merek yang berbeda juga. Tapi dia bisa dalam satu perusahaan. Ada perusahaan yang seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, untuk mengawasi proses produk halal. Kebersihan, higienitas, tempat, alat, personil diverifikasi, Bapak Ibu. Dipastikan bahwa tempat, alat gitu ya, kemudian kondisinya bersih, hygiene. Kalau bicara halal berarti bebas dari sesuatu yang tidak halal atau bebas dari potensi yang menyebabkan dia terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak halal. Jadi tinjauannya begitu Bapak Ibu. Setiap karena kita sekarang sudah masuk pada istilahnya dunia halal dan Bapak Ibu adalah penilai halal, concernnya adalah bagaimana memastikan peralatan kita itu bebas dari najis, ya kan? Mungkin kalau kita bicara tentang GMP atau HACCP ya, concernnya adalah tidak ada bahaya fisik, kimia, biologi gitu ya. Tapi sekarang fisik, kimia, biologi dan hal-hal yang terkait dengan haram, najis gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Proses pencucian. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, prosedur pencucian untuk perusahaan yang sudah mensertifikasi produk halal, maka pensucian itu harus ada prosedurnya bagaimana dia mampu mengantisipasi atau membersihkan dari bahaya najis rendah, sedang, dan berat gitu ya. Jadi pastikan proses pencuciannya sudah sesuai. Kalau Bapak Ibu datang misalnya mengecek tempat pencucian, kira-kira apa Bu yang harus Bapak Ibu cek? Yuk kita ngobrol. Kalau kita misalnya Bapak Ibu datang, saya mau lihat nih orang di aktivitas pencucian peralatan, berarti kan mungkin datanya kan ke tempat pencucian ya. Kira-kira apa yang akan kita harus cek Bu? Airnya Dari Ibu dulu. Rizka mau bahannya, Pak. jawab nih kayaknya. Gunakan, Pak. Seperti Dari bahannya, chemicalnya. Sabunnya yang digunakan seperti apa, terus dia halal Siap. tidak. jenis bahan yang mau dicuci, Pak. Apa dulu? Jenis Apa bahan yang mau najis dicuci. Iya. Jenis bahan atau jenis alat Pak? Jenis alatnya yang mau dicuci. Oke, betul. Kemudian tadi Pak Eko jenis alat yang mau dicuci. Ibu tadi menyampaikan memastikan cek cleaning agentnya sesuai enggak ya kan. Ibu tahu daftar bahan halal nih misalnya yang digunakan harusnya merek misalnya Sunlight gitu ya. Ternyata pas datang ke sana kok mereknya beda. Nah itu temuan tuh. Masalah enggak kan gitu kan. Oh ternyata merek B. Tetapi dilihat daftar bahan halal, oh sudah ada kok masuk daftar. Berarti kan tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata loh kok beda, tidak ada di dalam daftar bahan halal, telusur mengapa terjadi begitu. Ya kan? Apakah jangan-jangan ada personil apa? Ada personil yang tukang nyuci tersebut, personil cleaning yang ternyata dia malas ngambil di gudang, dia bawa dari rumah. Mungkin loh Bu, ada orang kayak gitu. Karena gudangnya jauh, kalau minta agak sulit gitu kan. Kalau minta alat pembersih, meminta bahan pembersih sulit daripada sulit-sulit. Saya paling perlu cuma satu bungkus kok satu kali kerja. Lebih baik saya bawa aja lah. Saya beli di warung
bahan pembersih, yang penting tugas saya selesai. Nah, itu kadang begitu. Itu sering terjadi tuh. Tapi kita mengantisipasi dengan cara apa? Proses pengawasan. Kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti itu kan berarti kan nanti mungkin masukannya kan ya dilarang, tidak boleh personil membawa bahan pencuci dari luar masuk ke pabrik kan gitu kan. Kalau butuh bahan pencuci sebaiknya hubungi misalnya bagian pengadaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, tentang proses kalau Bapak Ibu tadi kemudian lihat lingkungannya, mungkin aliran airnya gitu ya Bu ya. Apakah airnya lancar, kemudian lihat saluran pembuangannya, terjadi penumpukan tidak, macet tidak. Kalau kemudian sampai macet, kemudian menggenang, bahan yang seharusnya bersih malah menjadi tidak bersih gitu ya. Itu yang penting Bapak Ibu. Lihat penerangannya. Penerangannya sepertinya tidak memadai, bisa bikin orang terpeleset, bahaya. Nah, itu apa? Itu masukan-masukan yang sifatnya hasil dari pengawasan. Terkait dengan halal, berarti lihat, oh ternyata terlalu terbuka, sangat berpotensi nih untuk kemudian walaupun tempat cleaning, tapi tempatnya terlalu terbuka, sangat berpotensi, misalkan kemudian apa eh, cicak masuk gitu ya, bahkan misalnya bahaya lain-lain ya, hewan masuk gitu, itu mungkin yang menjadi masukan-masukannya ya. Oke, personel PPH. Nah, personilnya Bapak Ibu dicek ya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu punya standar untuk hygiene sendiri ya. Misalkan personil personel personil PPH ya, personal hygiene biasanya mensyaratkan orang misalnya menggunakan masker, menggunakan tutup kepala, menggunakan alas kaki, sepatu boot yang disiapkan seperti itu kan standar. Pastikan mereka mengikuti itu atau tidak, gitu ya. eh Misalnya kira-kira Ibu Bapak kalau ada personil yang dipersyaratkan menggunakan masker, kira-kira tujuannya apa Bapak Ibu? Mengapa personil produksi itu di pabrik makanan diwajibkan menggunakan masker dan penutup kepala? Agar tidak Untuk safety, Pak. terdeteksi, Pak. Agar tidak Safety. kontaminasi silang Pak ke produk. Kontaminasi silang dari mana Ibu? Dari takutnya ada bersin, kalau misalnya mereka tidak pakai masker, takutnya mereka bersin, nanti apa percikan air liurnya itu masuk ke dalam produk, atau Hmm, kalau dia tidak pakai hairnet, rambutnya itu takutnya rontok dan masuk ke dalam produk. ya, Sedangkan itu kan bagian dari tubuh manusia dan itu sebetulnya tidak diperbolehkan untuk ada di dalam produk ya, Pak. betul. Tadi Pak Eko juga betul untuk safety gitu ya Pak ya. Jadi safety sebetulnya mungkin karena Pak Eko mungkin ini ya konsennya ke bidang safety. Betul juga Bapak Ibu. Ada tujuan yang untuk safety. Kalau ada sesuatu misalnya mengapa orang pakai sepatu boot supaya tidak terpeleset. Nah, itu berarti kan tujuannya safety. Tapi kalau ditinjau dari keamanan pangan, mengapa pakai sepatu boot? Ya supaya kita menggunakan sepatu itu ya di dalam produksi, di dalam area yang terkait dengan proses, ya berarti harus menggunakan, tidak boleh menggunakan alas kaki dari luar, sehingga disiapkan sepatu tersendiri. Nah, itu tujuannya apa? Supaya yang kotor-kotor dari luar tidak ke bawah ke dalam, gitu ya. Pak Eko meninjau dari sisi safety, supaya pada saat bekerja dengan sepatu boot, unsur safety-nya orang tidak akan terpeleset, gitu ya. Betul. Nah, tadi penggunaan masker dan tutup kepala lebih pada sebetulnya kalau di di pabrik makanan lebih pada melindungi yang dari kita mengkontaminasi keluar gitu ya. Tadi disampaikan tentang rambut, jangan sampai rambut kita itu karena tidak ditutup kemudian jatuh, kemudian masuk ke produk gitu ya. Jangan sampai namanya orang bersin bisa terjadi kapanpun, jangan sampai bersihnya itu mengkontaminasi produk kita. Nah, itu tujuan-tujuan seperti itu. Nah, standar-standar itu kan sudah ditetapkan, gitu ya. Pastikan mereka mengikuti. Kalau ada misalnya yang tidak mengikuti, berarti kita memberikan rekomendasi, gitu ya. Ternyata saya jalan-jalan ke area proses, ternyata masih banyak
teman-teman area produksi yang ternyata memakai penutup hairnetnya tidak sempurna, tidak menutupi seluruh area yang harusnya ditutupi. Dengan alasan kalau ditanya panas Bu pakai hairnet, akhirnya kemudian banyak potensi terjadi misalnya padahal apa rambutnya kelihatan menyebabkan kita ada potensi kontaminasi. Nah, temuan-temuan seperti itu tuh disampaikan, ditulis, disampaikan pada misalnya kalau ketemunya di bagian produksi, ya berarti sampaikan kepada pimpinan bagian produksinya. Pak, ini ada temuan beberapa personil kayaknya tidak mengikuti standar pemakaian hairnet. Ini kan agak melanggar sistem kita gitu ya. Sampaikan itu temuannya dan berikan rekomendasinya apa. Briefing ulang, kemudian apa misalkan kemudian kalau kelihatan itu berkali-kali mungkin ada sistem apa sanksi. Nah, itu seperti itu bisa kita lakukan ya. Tapi yang penting adalah tujuan kita untuk memperbaiki. Sekali lagi, setiap kita melakukan proses pengawasan, berkonsentrasilah pada perbaikannya ya. Temuan bisa ditemukan, tapi perbaikannya yang kita tunggu gitu Bapak Ibu. Mengawasi penanganan produk halal. Nah, berarti tadi kita sudah belajar tentang prosesnya. Sekarang kita akan melakukan pengawasan terhadap produknya. Pertama, Bapak Ibu, kriteria produk dipastikan sesuai dengan persyaratan. Kemarin apa aja, Bu, kriteria produk yang sesuai persyaratan? Ada yang bisa bantu dan masih ingat? Dari sisi bentuk, ya Bu ya, dari sisi penamaan, nah itu pastikan ketika Bapak Ibu hadir di sana, produk-produknya bentuknya sesuai standar, gitu kan? Ternyata kok tiba-tiba ada misalkan kemudian ada pengembangan bikin bentuk tertentu tidak direncanakan, ternyata itu tidak sesuai dengan persyaratan SJPH, gitu ya. Bisa saja begitu Bapak Ibu. Kemudian penamaan, pastikan misalnya nama-namanya itu sesuai gitu ya, yang tidak melanggar etika kenormalan, etika etika kemasyarakatan seperti itu juga itu yang menjadi acuan standarnya. Pastikan produk-produk yang kita hasilkan nama-namanya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam manual SCPH gitu ya. Kita akan menghasilkan produk merek A, merek B, merek C gitu ya. Dengan bentuk A, bentuk B, bentuk C, dan pastikan bentuk-bentuk itu sesuai dengan persyaratan. Itu tentang kriteria produk. Kemampuan telusur produk halal. Nah, Bapak Ibu, kemampuan telusur ini bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah besar, biasanya dicantumkan di dalam kode produksinya. Ya Bu ya, dengan Ibu siapa yang kemarin dari PT Petra mungkin Ibu Rizka dari PT Petra bukan? Kemarin dari PT Petra Ibu siapa ya? Iya, saya Pak. Iya, kan sebetulnya dalam melakukan penelusuran dari kode produksi bisa dilihat ya Bu ya. Betul, Pak. Ya, mhm. Dari lot produk. Dari lot produk karena biasanya kode produksi itu menunjukkan lot, ya kan, menunjukkan line, Ya, menunjukkan tanggal gitu ya Bu ya, tanggal betul, Pak. produksi, bahkan menunjukkan sampai mungkin shift. Nah, itu bisa Betul. ditelusur. Nah, yang penting adalah sistemnya ada. Ya, sistemnya ada dan kemudian tersosialisasi dan kemudian pihak-pihak yang memang berkepentingan bisa membaca itu. Jadi biasanya ya orang produksi, orang QC itu bisa melihat tuh. Kalau ada kode seperti ini, dia bisa menelusuri Bapak Ibu. Oh, misalnya begini Bapak Ibu, kemampuan telusur itu. Pada satu hari ada komplain, ya. Ternyata misalnya tadi ya, misalnya produk sosis gitu kan. Pada satu hari ada komplain dari masyarakat. Sosis ini kok pendek-pendek, tidak tidak panjang seperti biasanya. Biasanya sekitar 20 sentian, cuma kok ini ada sosis yang bentuknya panjangnya cuma sekitar 18. Nah, dari kode produksi harusnya bisa dilihat. Kemampuan telusurnya bisa kelihatan. Oh, ternyata ini nih diproduksi pada tanggal sekian, di line sekian, di lot sekian, di bat sekian gitu kan. Bahkan sampai dibuat di shift sekian. Nanti kelihatan.
bisa kelihatan semua itu sur dari kode produksi. Ya, jadi itu yang penting adalah prosedurnya jelas, petunjuknya jelas. Sehingga kemudian kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai sistem melakukan penelusuran. Mungkin kalau dari Pak Eko biasanya produknya ini ya Pak ya, berarti dalam bentuk satuan tangki ya Pak ya, dikirim Iya, dalam kita bentuk satuan tangki. tangki Ya Pak, dan tangki. loading ke tongkang kita. Masuk ke kapal tongkang gitu ya. Iya, Satu tangki. betul. Tapi kan berarti satu tangki itu kan menunjukkan satu lot ya Pak ya. Satu lot ya. Artinya Bapak bisa menelusuri kalau ada komplain tuh mungkin di setiap lot itu Bapak kan mempunyai kode. Ya Pak ya. Jadi nanti kalau ada komplain sesuatu terjadi pada di kapal tongkang tertentu dengan nomor sekian, Bapak pasti sudah bisa punya tahu. Oh ini diproduksi di land ini ini diproduksi pada tanggal sekian bisa kelihatan. Gitu ya Pak ya. Nah, yang penting adalah konsistensi penerapannya Bapak Ibu. Sehingga kemudian kita bisa melakukan penelusuran berdasarkan prosedur yang kita punya. Gitu. Jadi kemampuan telusur seperti itu. Kemarin di ini ya disinggung adalah produk dengan nomor, ya kan? Dengan nomor identitas yang sama menunjukkan bahwa dia mengalami proses yang sama. Itu ya Pak ya. Misalnya ibu satu batch itu misalnya satu kali ball cutter itu berapa kilo Bu? 120 atau 500 gitu ya. Misalnya satu ball cutter sekitar 120 kilo sekali masak, sekali bikin. Pastinya 120 kilo itu jadi kode lot yang sama. Jadi ketika kemudian ada temuan, ada misalnya menjadi 100 bungkus gitu. Nah, ketika pastikan 100 bungkus dengan kode lot yang sama itu memang berasal dari proses yang sama. Begitu. Ya, jadi kemarin disinggung seperti itu bahwa memastikan bahwa produk dengan kode yang sama berarti sebetulnya berasal dari sesuatu yang diproses dengan cara yang sama. Gitu ya, diproses di jalan yang sama, diproses di apa dalam satuan batch yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Kemampuan telusur ya, silakan Bapak Ibu menerapkan pengkodean sesuai standar yang menunjukkan bahwa itu bisa menunjukkan ketertelusuran ya. Bukti lainnya apa Bapak Ibu? Selain pengkodean, Bapak Ibu bisa menelusuri dengan form-form yang sudah dibuat. Jadi setiap form itu pasti tuh menulis nomor lotnya apa. Nah, untuk sistem-sistem tertentu biasanya bisa ditelusuri baik kode dan juga diperkuat dengan bukti implementasinya dalam bentuk form-form yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan, yang sudah diisi. Kemudian selanjutnya adalah tempat alat penyimpanan produk halal. Nah, Bapak Ibu di sini kita sudah bicara tentang produk. Artinya apa? Tempat yang digunakan untuk menyimpan sesuai. Alat-alat yang digunakan ya untuk kemudian beraktivitas dalam proses penyimpanan tersebut harus benar-benar sesuai. Punya standar juga. Ya Bu ya. Tempatnya apa? Jadi beberapa pabrik ya, beberapa industri eh, kadang ada ya memang seharusnya ya, harusnya ada kebijakan tentang penempatan itu antara bahan dan produk itu harus dipisahkan. Tidak boleh kita menyimpan bahan disatukan dengan produk, ya. Mengapa kalau kemarin saya melihat di TV ya, ada razia mobil SPPG yang biasanya yang seharusnya digunakan untuk mengirim bahan, mengirim apa yang sudah dirantang-rantang begitu ke sekolah-sekolah, tapi ternyata digunakan untuk belanja malam-malam gitu loh. Itu cuma tujuannya apa, Pak? Karena memang sarana untuk produk ya harus dipisah dengan sarana untuk bahan. Makanya kemarin dari BGN itu melakukan razia tuh di pasar-pasar malam hari. Mungkin ada SPPG yang menggunakan mobil untuk distribusi, tapi digunakan untuk belanja. Belanja di malam hari, belanja bahan.
Ya kan? Kalau orang tidak menyadari, sama aja kok truk juga kok. Beda. Itu truk untuk produk. Truk untuk bahan ya dibedakan. Karena kita tidak mungkin, tidak mau produk yang sudah bagus, kemudian terkontaminasi karena kita menggunakan truk yang kemarin dipakai, yang tadi malam dipakai buat belanja. Ya itu ya, belanja-belanja kan berarti kan bahan mentah, bahan. Oleh karena itu harus dipisahkan. Nah demikian juga gudang. Gudang bahan dengan gudang produk harusnya dipisah Bapak Ibu. Ya, karena bahayanya pun berbeda gitu ya Bu ya. Bahan itu apa mungkin apa bahayanya berbeda dengan produk. Produk sudah dikemas, sudah rapi gitu kan. Bahan mungkin beberapa masih telanjang, masih terbuka. Nah itu berarti kan penanganannya berbeda Bapak Ibu. Dan kalau kita mencampur ada potensi bahan mengkontaminasi produk kita. Makanya harus dipisahkan. Makanya tempat, alat, nah itu dipisahkan. Mana bahan, mana produk. Ya, bahan, gudang bahan standarnya apa, gudang produk standarnya apa. Nah, kemudian penyimpanan produk halal, ya diverifikasi Bapak Ibu sesuai dengan persyaratan. Ya, penyimpanan produk, hati-hati Bapak Ibu. Penyimpanan produk halal punya standar tersendiri, ya. Dipastikan tempatnya proper. Kalau memang mempersyaratkan suhu, ya berarti suhunya yang dipantau. Kalau tidak mempersyaratkan suhu, berarti kan mungkin dilihat dari ventilasi dan apa. Nah, kalau yang produk yang disimpan dengan mempersyaratkan suhu, berarti suhu juga harus kita pantau. Produk-produk seperti olahan-olahan tertentu ya Bapak Ibu, itu mensyaratkan suhu dalam penyimpanannya. Produk olahan daging seperti sosis, burger dan lain-lain punya persyaratan suhu buat menyimpannya. Produk-produk yang sifatnya bubuk, apa persyaratannya biasanya? Selain suhu juga humidity, gitu kan? Kelembaban. Kita memproduksi produk-produk yang sifatnya bubuk. Ada potensi kalau kena udara, kalau terlalu disimpan pada posisi yang lembab, maka dia akan misalnya mengeras, menggumpal gitu ya. Nah itu berarti kan persyaratan-persyaratan yang diacu. Jadi memang setiap penyimpanan itu ada persyaratannya sesuai dengan jenis produknya. Ya, produk yang bisa disimpan dalam suhu kamar ya santai, kita yang penting suhu biasa gitu ya. Mungkin yang perlu dicek adalah kebersihannya, bahaya kontaminasinya yang sifatnya fisik kimia gitu ya, atau bahaya-bahaya yang sifatnya fisik. Nah itu harus dikendalikan. Tapi produk-produk yang disimpan dengan persyaratan suhu tertentu, misalnya ada harus disimpan pada suhu AC biasa, ada produk yang harus disimpan pada suhu bahan produk ya, disimpan pada apa suhu misalnya persyaratan suhu frozen. Nah, berarti pengecekan suhunya harus kuat. Jangan sampai kemudian pengecekan suhunya tidak dilakukan, suhunya tidak memenuhi standar, akibatnya produknya menjadi rusak. Begitu ya. Jadi sesuai dengan persyaratannya. Di samping juga persyaratan-persyaratan halal. Jangan lupa Bapak Ibu, produk yang disimpan, produk kita yang seharusnya disimpan pada suhu tertentu, tapi kemudian terjadi penyimpanan yang yang tidak proper, yang tidak sesuai dengan persyaratan suhunya, bisa-bisa produknya menjadi rusak. Kalau rusak berarti sudah menjadi tidak thayyib lagi untuk dikonsumsi, gitu ya. Halal ya mungkin halal, tetapi sudah tidak wajib lagi untuk dikonsumsi. Padahal halal kita itu tidak cuma halal karena bahannya halal, tetapi juga unsur toyibnya itu diperhatikan. Tidak cuma halal secara bahan, juga secara keamanan pangan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu dalam hal penyimpanan ya Bapak Ibu. Penyajian produk halal, penyajiannya. Perhatikan proses penyajiannya. Harus punya standar ya. Bapak Ibu, mungkin ini terkait dengan resto ya. Oh ya, saya tanya di sini ada nggak yang industrinya dari resto? Nggak ada kayaknya ya. Makanan dan minumannya itu. Ada nggak Bu yang dari kantin, catering atau resto? Nggak ya, oke. Kalau
CPO itu ada persyaratan suhu tidak, Pak? Tidak ya, Pak ya? Pak Eko? Ada Pak, kita Ada di ya, Pak? temperatur 50. 50 untuk Iya, ininya apa? untuk Oh iya penjualannya iya betul. karena kita Pada pakai saat storage. oh iya, storage-nya ya, Pak ya. Iya, betul Pak. Pada saat dikirim gimana, Pak itu, Pak? Dia via storage langsung loadingnya ke tongkang Pak. Iya, tongkang ya. Kemudian di Iya. situ bagaimana di tongkang dia memelihara mempertahankan suhunya itu, Pak? Nanti ada penurunan waktu kita bongkar di Surabayanya. Nah, itu Hmm, udah nggak ini kita lagi sih, karena kita FOB, Pak. AOP ya. Iya, Setelah berlayar dadah gitu ya, Pak ya. iya, betul. Oke Kalau oke. sudah masuk ke tongkang, udah bukan ini kita lagi. Jauh itu. Baik baik, Pak. Betul, Ada Pak. yang seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Eko atas berbaginya. Kalau Pak Raka ini dari industri apa, Pak Raka? Kalau saya dari industri ini bumbu rempah, Pak. Oh, Produk bumbu rempah. rempah-rempah. Ya, Berarti bubuk ya, Pak ya? bubuk ya, bubuk lada, Hmm, ketumbar sama kunyit. oke. Sekarang sudah halal belum, Pak? Belum. Sudah, Pak, sudah halal, Pak. Oh, sudah halal. Ini berarti Ya, Bapak penyelia yang keberapa gitu ya? yang kedua, Pak. Oke. Berarti Ya, ada standar penyimpanan nggak, Pak? Yang bubuk pasti ada mungkin ya? ada, Pak, Nggak, pasti ada ya, Pak. ada ya. Ya, Oke. Karena biasanya kalau bubuk-bubuk itu mungkin lebih pada ini, Pak. Kalau bubuk yang saya tahu sih standarnya lebih pada yang lebih riskan adalah kelembaban ya, Pak ya. ya kelembapan. Jadi di ruang-ruang Kelembaban, penyimpanan itu ada alat hygrometernya itu, Pak. hygrometer. Hygrometer, kemudian kalau untuk menurunkan kelembaban Pakai pakai AC. itu biasanya, Pak. AC atau bisa juga yang namanya tuh dehumidifier, Ya, menurunkan humidity gitu ya, Pak ya. Oke. ya betul, Pak. AC sebetulnya bisa, tapi terkadang apalagi kalau mensyaratkan apa kelembaban yang sangat rendah, berarti biasanya perlu dibantu dengan Humidifier. dehumidifier. Kalau AC Ya, sebetulnya masih bisa juga bisa. Oh gitu ya Bapak Ibu. Jadi makanya penyimpanan itu terkadang punya persyaratan tertentu, tergantung jenis produknya, gitu ya. Apakah produknya berupa bubuk, apakah produknya berupa yang dibekukan atau disimpan pada suhu chill, atau ada produk yang disimpan pada suhu yang memang harusnya panas gitu ya, seperti tadi Pak Eko menjelaskan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah, oh tadi belum ya, satu lagi ya, tentang penyajian. Oh, penyajiannya sudah ya, jadi mengawasi penanganan produk halal ya, dari mulai kriterianya, kemudian kemampuan telusurnya, kemudian tempat dan alatnya, kemudian penyimpanannya, sampai pada penyajian produknya. Jika memang ada tahapan penyajian yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini tentang mengawasi pengembangan produk, Bapak Ibu. Pengembangan produk itu terkait dengan apa? Reformulasi dulu. Kalau reformulasi, Bapak Ibu, pastikan identitasnya sesuai dengan standar. Kemudian pastikan ada prosedur reformulasi. Biasanya reformulasi itu apa sih? Reformulasi itu kan menambahkan sesuatu ke dalam formula ya kan untuk tujuan tertentu. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kemudian yang ditambahkan itu sesuatu yang baru, maka dipastikan bahwa bahan yang digunakan itu sudah terdaftar, sudah didaftarkan ya di dan masuk ke dalam daftar bahan halal. Bagaimana kita ketika ingin mengajukan daftar baru? Berarti Bapak Ibu menggunakan yang namanya pengajuan penggunaan data baru. Nanti Bapak Ibu akan ada form yang menjadi contoh saja jika Bapak Ibu ingin mengajukan penggunaan bahan baru. Dalam hal reformasi produk dan pengembangan produk, pastikan bahwa kalau kita ingin melakukan pengembangan, produknya itu bahan yang kita akan coba, yang kita akan kembangkan itu ya harus sudah aman secara halal, gitu ya.
Harus kalau menggunakan bahan baru harus yang belum terdaftar harus mengikuti prosedur. Prosedur apa? Prosedur penggunaan bahan baru. Itu nanti ada pendaftarannya. Dokumentasinya harus disimpan Bapak Ibu. Jadi kalau ada penggunaan bahan baru, reformulasi, pastikan ada dokumennya, pastikan bahwa proses itu sudah dilakukan dan memenuhi standar. Kalau untuk pengembangan Bapak Ibu, verifikasi sesuai dengan syarat standar. Kalau mau pengembangan produk ya berarti pastikan nama produknya benar sesuai standar gitu ya. Kemudian secara produk ya, kemudian bentuknya sesuai standar. Kemudian adanya prosedur pengembangan produk. Produknya, variannya, brandnya yang sudah pasti bersertifikat halal. Menjamin bahwa menu varian baru telah tersertifikasi sebelum beredar. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan pengembangan produk, ketika masih menggunakan bahan, Bapak Ibu pertama mendaftarkan dulu bahannya. Kalau sudah selesai berarti Bapak Ibu lakukan pengembangan. Tapi tidak untuk dijual dulu. Kalau produk yang hasil pengembangan produk yang kemudian beredar yang akan diedarkan itu dipastikan dulu bahwa dia sudah tersertifikat halal. Masuk bagian dari pengembangan produk, disetujui dulu. Ya jangan meluncing produk baru sebelum ada dalam daftar produk Bapak Ibu. Itu ya. Itu yang penting. Nah, sekarang bagaimana kita membuat laporannya Bapak Ibu ya? Prinsip membuat laporan. Pertama, laporan dibuat lengkap Bapak Ibu. Mampu menjelaskan ya fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian jelas. Jelas dibuat laporannya tidak memberikan peluang untuk penafsiran yang berbeda. Gitu ya. Kemudian berat dan akurat. Ya, benar dan akurat. Artinya apa? Data dan faktanya ada. Kalau perlu dilengkapi foto, kalau perlu dilengkapi dengan data gitu ya. Bapak Ibu kalau menemukan sesuatu, mungkin perlu diperkuat dengan foto, ya foto. Perlu diperkuat dengan video, ya video gitu ya. Sekarang HP ada di tangan kita, semuanya bisa Bapak Ibu bisa direkam dan di picture gitu ya. Kemudian sistematis, laporan dibuat secara sistematis untuk menunjang kejelasan, Ibu ya. Kemudian objektif, tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporan. Tadi sudah saya sampaikan, namanya orang pengawasan, namanya kita penyelia, ya harus benar-benar objektif. Kalau sesuai, ya katakan sesuai. Kalau tidak sesuai, ya berikan improve, berikan rekomendasi. Tugas penyelia itu sampai memberikan rekomendasi Bapak Ibu. Ini rekomendasinya silahkan jalankan. Sambil kemudian memantau pelaksanaan dari hasil rencana perbaikan yang dilakukan oleh yang diberikan rekomendasi. Tepat waktu Bapak Ibu. Sama saja ya, segala sesuatu itu harus punya time limitnya. Ya kan? Karena apa Bapak Ibu? Keterlambatan pelaporan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai kemudian laporan kita dilaporkan lambat, kemudian jadinya keputusannya berbeda. Atau menjadi laporan sudah tidak aktual lagi, sudah basi gitu lah ya. Jadi itu yang penting Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, hasil dari aktivitas ini adalah rekomendasi. Sifatnya berupa saran, menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan. Kalau sudah benar, maka dibenarkan dan dikuatkan. Kalau ada yang belum sesuai, maka sifatnya menganjurkan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki. Memperbaiki satu hal yang dianggap ada penyimpangan dalam laporan. Atau sebaliknya, memperkuat hal yang telah baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi rekomendasi itu tidak cuman yang untuk yang jelek kemudian diperbaiki, tetapi yang sudah baik pun boleh Bapak Ibu kasih penguatan. Itu yang penting di dalam memberikan rekomendasi. Nah, ini ada form Bapak Ibu yang mungkin nanti bisa kita gunakan ya untuk melakukan proses pengawasan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tentang kita membahas tugas, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu.
dari yang tadi sudah kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, ada yang resen tidak? Atau sudah jelas Bapak Ibu? Atau menunggu tugas nih? Maaf ya, kadang kalau pelatihan di kalau sudah mulai masuk tugas-tugas, siklus pertanyaan tuh menurun, Pak. Karena biasanya peserta itu sudah concern bagaimana mengerjakan tugasnya. Hmm. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu terkait dengan proses pengawasan ini? Sudah jelas ya? Jadi apa yang diawasi dari mulai pengadaan bahan, penanganan bahan datang, kemudian proses, kemudian produk diawasi, kemudian terakhir adalah mengawasi pengembangan produk. Mengapa pengembangan produk juga harus diawasi? Dalam bentuk apa hasilnya? Dalam bentuk hasil dari pengawasan adalah laporan pengawasan dan rekomendasinya apa yang kita berikan. Ya, bagaimana membuat laporan pengawasan? Eh, Tadi beberapa syarat ya, jelas, objektif dan lain-lain. Dan untuk contohnya kita sudah nanti akan berikan di dalam contoh studi kasus yang nanti akan kita pelajari. Atau kita langsung masuk ke studi kasus ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk studi kasus. Silakan, saya sudah share studi kasusnya sebagai tugas 2 ya. Jadi tugas 2 itu nanti ada LK3 dan LK4. Yang saya kirim adalah LK3 dulu Bapak Ibu. Sekarang kita buka LK3-nya. Oke, sudah tampak ya. Sekarang saya mau minta tolong Bapak. Oke. Sudah dibuka ya studi kasusnya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah, Oke. Pak. Yuk kita baca yuk. Mungkin saya minta bantu Pak siapa ya? Atau ya, Ibu siapa ya? Ada yang berkenan untuk membacakan Bapak Ibu? Mungkin Pak Eko, Pak Eko. Bisa bantu Pak Eko? Halo. Bisa Halo. Pak, bisa Pak, bisa Pak. Oke, oke. Silakan Pak Eko. Studi kasus LK3. Studi kasus LK3, PT Burger XYZ, salah satu restoran kekinian yang memproduksi berbagai macam menu burger dengan mengacu pada daftar bahan halal yang dimiliki. Bagian purchasing tanggal 10 Mei 2026 melakukan pembelian daging sapi impor ke supplier egg. Tanggal 15 Mei 2026, daging sapi impor pun tiba di Central Kitchen. Dan pada saat pengecekan bahan datang, dokumen sertifikat halal, informasi tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, dan nomor rumah potong hewan berbeda dengan yang tercantum di tabel kemasan daging impor tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas produksi burger, manajemen berencana untuk menggunakan maklon penggilingan daging di tempat lain sebagai alternatif yang berlokasi lebih dekat dengan peralatan mesin yang lebih baru, tetapi belum memiliki sertifikat halal. Selama beberapa tahun untuk membawa produk setengah jadi ke outlet PT Burger XYZ menggunakan kendaraan transportasi yang dimiliki sendiri. Tetapi dengan peningkatan kapasitas dan perhitungan efisiensi,
Manajemen mempertimbangkan untuk menggunakan jasa transportasi pihak ketiga, tetapi bagian distribusi belum memiliki kriteria yang jelas untuk penentuan jasa transporter yang akan dipilih. Lanjut. Bagian R&D yang selalu berinovasi terhadap pengembangan produk-produk baru, berencana mengembangkan produk dengan nama produk baru dengan nama Beef Bacon Burger dan Lamb Case Burger yang rencana akan di-launching bulan Agustus 2026. Pada saat semua proses perencanaan tersebut sedang berlangsung, kebetulan Bapak Ibu sebagai penyelia halal sedang melakukan pengawasan PPH di perusahaan tersebut. Buatlah laporan pengawasan dan rekomendasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan lembar jawaban LK3. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi. Pak. Bapak Ibu sekalian, di sini ada form pengawasan bahan, proses, dan produk. Ya Bu ya. Kemudian ini mungkin tanggalnya bisa disesuaikan. Kemudian nanti ini beberapa hal yang tadi sudah kita bahas ya. Pengadaan bahan halal, penanganan bahan halal, proses produk halal, penanganan produk halal, dan pengembangan produk halal. Item-item ini dari cerita yang ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tuangkan hasil pengawasannya apa berdasarkan cerita, kemudian rekomendasinya apa. Ada yang itu, ada pertanyaan dari tugas ini atau sudah mengerti? Jadi dari cerita ini sebetulnya Bapak Ibu terkait dengan pengadaan bahan halal ada di cerita ini. Tinggal Bapak Ibu sebutkan di sini ceritanya tentang apa, kemudian apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai berarti kan Bapak Ibu menulis apa sudah sesuai, tinggal dipertahankan. Tapi jika ternyata tidak sesuai atau perlu ada hal yang perlu diperbaiki, maka Ibu berikan rekomendasinya di sini apa, gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi semua item 1, 2, 3, 4, 5 ini sebetulnya ada di dalam studi kasus ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menuliskan apa yang hasil pengawasannya dan kemudian Bapak Ibu menuliskan rekomendasinya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan. Sambil mengerjakan, Bapak Ibu boleh sambil bertanya dan berdiskusi di forum ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Sambil mengerjakan, mudah-mudahan tugas ini bisa diselesaikan ya sampai dengan jam 9 nanti. Jadi sehingga nanti nggak ada PR lagi gitu ya. Makanya gunakan waktu semaksimal mungkin sambil bertanya dan diskusi di sini Bapak Ibu.
Mungkin yang off cam bisa dihidupkan kameranya, Ibu, Ibu Aidina, Pak Ferry, oke, Ibu Alia, Ibu Eh, Alia. ya Pak Osep. Siap, siap, silakan Eh, Pak. nanti langsung diupload di ini ya, Iya, di bagian tugas ya Pak ya. iya. LK3 ya Pak. Masuk ke iya betul. Ke tugas 2 ya Pak, bukan tugas Ya satu tugas lagi. 2. Sekarang sudah masuk tugas 2. Cuman tanya itu aja sih Pak. Monggo, Tugasnya belum selesai. masih ada waktu Pak. Silakan. Oke Masih Pak. 20 menit lagi. Yang penting Bapak tahu dulu nih, itu ada masalahnya di bagian pengadaan kah? Kemudian item di pengadaan apa? Temuan di pengadaan apa? Temuan di apa? eh, apa penanganan bahan apa? Kemudian temuan terkait proses apa? Temuan terkait produk apa? Dan temuan terkait dengan pengembangan produk apa gitu. Kasih bocoran kalau pengembangan produk kira-kira apa tuh Pak ceritanya Pak? Ibu, ada nggak yang bagian pengembangan produk kira-kira apa apa nih temuannya dan rekomendasinya Bapak Ibu? Mungkin Ibu Tajul Aula, kira-kira apa Ibu Tajul Aula terkait dengan pengembangan produk? Apa yo masukannya? Kalau terkait dengan pengembangan Nah, produk itu Pak, ya yang eh, yang menjadi temuan itu dari penamaannya Pak, karena ada penamaan bacon. Karena itu kan udah kayak apa namanya kayak daging ini kan Pak, iya. Terima daging kasih. haram. Oh iya, tuh udah dapat bocoran satu tuh. Jadi Ya, di Pak. situ adalah di bagian pengembangan produk tuh bagian pengembang R&D ingin mengembangkan produk dengan penamaan beef bacon ya dan lamb cheeseburger. Nah, yang menjadi masalah di situ temuannya dia adalah menggunakan nama beef bacon yang biasanya terkait dengan produk-produk dari babi gitu kan. Rekomendasinya apa? Kira-kira rekomendasinya apa Bu? Kalau ternyata ada rencana pengen memberi nama beef bacon. Ada yang kasih masukan? Mungkin Ibu Nuriska kira-kira apa rekomendasinya Bu? Kalau ada R&D berencana pengen membuat produk namanya beef bacon. Mungkin mengganti namanya jangan bacon ya. Itu kan terkenal dengan Hmm. konotasi babi, mungkin jadi beef sapi panggang atau bagaimana gitu. Atau Iya, bagus. barbecue. Iya. Ya, jadi itu. Jadi rekomendasinya adalah mohon untuk dapat diganti penamaan untuk produk Beef Bacon Burger dengan memberikan rekomendasi misalnya pemberian nama yang sesuai. Kasih alternatif aja jelas saja. Misalkan memberi nama tadi ya apa burger rasa sapi panggang gitu ya. Beef bacon kan karena gini, bacon itu identik dengan sampai saat ini ya masyarakat Indonesia masih apa menganggap bahwa bacon itu istilah dekat ke unsur babi gitu ya. Nanti mungkin ya Bapak Ibu pada satu hari ketika kemudian nanti masyarakat kita sudah berubah, nanti mungkin penamaan tentang bacon itu sebetulnya sudah didefinisikan apa smoke beef gitu loh. Ya, kan ada produk smoke beef ya, beef yang di dipanggang, ada aroma smoky-smokinya itu diasap. Nah, mungkin akan seperti itu gitu. Jadi, tapi sampai saat ini bacon masih dianggap sebagai sesuatu yang terkonotasi dengan unsur babi gitu. Sama aja Bapak Ibu kayak hotdog tuh ya. Hotdog tuh di mana-mana ada ya Bu. Hotdog, hotdog, hotdog gitu ya. Sebagian masyarakat mungkin kalau kita mensertifikasi halal produk hotdog itu belum dapat itu. Karena masih dikonotasikan ya hot ada dognya gitu ya. Tapi mungkin kalau kita memberikan nama lain, kayaknya ada deh beberapa perusahaan yang sudah memberikan nama lain, padahal sebetulnya produknya hotdog. Hotdog itu kan bukan ini, hotdog itu bukan apa daging anjing kan bukan. Sebetulnya
sosis yang dibungkus dengan adonan tepung, nah gitu kan. Kemudian menjadilah namanya hotdog gitu loh. Tapi sebetulnya dia halal. Cuman kalau untuk mau disertifikasi dengan nama hotdog ya mungkin belum dapat disertifikasi. Makanya diberikan nama yang berbeda. Misalkan sosis balut apa gitu kan? Boleh seperti itu. Sosis balut roti, ya, itu kan sebetulnya hotdog seperti itu. Oke, jadi yang item kelima sudah terjawab itu. Contoh-contoh seperti itu Bapak Ibu. Atau ada yang mau menyumbang berbagi satu satu item? Boleh supaya pahalanya mengalir di apa digunakan sama teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Namanya diskusi kok gitu ya. Kalau Ibu Intan dari perusahaan apa Ibu Intan? Mohon maaf. Saya dari PT Opal Coffee Indonesia, Pak. Kopi ya. Iya, Kopi benar, ya Bu Pak. ya. Yang di Iya, benar, Banyuwangi Pak. itu ya. Di mana Enggak, Bu? Pak, di Medan, Pak. Oh di Medan. Iya. Oke. Sebenarnya kami ada restoran juga, Pak. Tadi saya mau jawab, cuman saya lagi Oh, di jalan. Ribut banget, Pak. hmm. Restoran apa Bu restorannya? Restoran Opal Cafe, Pak. Di Medan juga. Di Jadi kan Medan. kami udah punya sertifikat halal itu untuk yang pabrik, Pak, untuk pabrik kopi. Jadi tahun ini Hmm, saya lagi mau ngurus halal untuk yang restorannya, Pak. iya. Soal ngomong kopi nih Bu, Ya, teman-teman Pak. ya. Ini saya kemarin dapat ini, beli ini ya. Kurang jelas, Pak. Kira-kira kalau Bapak Ibu baca ini apa Bu? Kurang jelas, Pak, tulisannya. Ini Apa tuh? kira-kira kalau Ibu bacanya apa Bu? Dekade, dekade ya. The Gate. Dekade, degade The kan? Gate atau The Gade? The Gate. The The Gade. Gate. Oke. Jadi Betul ya, Pak? semuanya benar. Dulu saya waktu ini ada di Sarinah Jakarta. Saya jalan-jalan ke Sarinah pertama kali saya bacanya itu Bu, The Gate. Coffee The Gate gitu kan. Terus kemudian ternyata dia mengurus sertifikat halal. Kemudian saya ikut membantu untuk sertifikat halalnya. Ternyata saya ngobrol dengan ternyata Bapak Ibu, mereka menginginkan kita membacanya bukan The Gate, tapi The Gade. Karena apa? Ini merupakan cabang usahanya Pegadaian, Bu. Jadi Pegadaian dalam rangka membuat, jadi Pegadaian itu merasa bahwa selama ini Pegadaian itu identik dengan bukan orang muda. Ya, umumnya kan orang tua yang butuh uang menggadaikan barangnya, kemudian dia dapat uang. Jadi, nah tapi kemudian Pegadaian ini pengen masuk ke dunia yang lebih muda. Orang muda sekarang sukanya ngopi. Dengan harapan ketika ini diperkenalkan, orang menganggap bahwa sebetulnya banyak aktivitas yang terkait dengan pegadaian yang tidak cuman urusan gade barang gitu. Tapi pegadaian itu kan sekarang sudah bergelut juga dengan emas kan gitu kan. Kemudian paket-paket pegadaian juga bukan cuman seperti yang sudah kita alami. Ada yang sifatnya menabung emas, ada yang sifatnya membeli emas, ada yang sifatnya mencicil emas. Nah itu makanya pegadaian itu punya kafe seperti ini. Untuk apa? Untuk kemudian memperkenalkan pegadaian versi baru. Apa ya? Pegadaian dengan new branding bahwa bukan cuman orang tua yang datang ke Pegadaian, tetapi orang muda juga bisa dan banyak kebutuhannya gitu ya Pak. Pasangan-pasangan muda, keluarga muda pun sebetulnya sekarang
harusnya sudah mulai akrab dengan Pegadaian. Bukan saya promosi ya, tapi ternyata ketika saya ngobrol, oh saya pikir ini namanya The Gate. Ternyata enggak Pak, ini kita arahkan membacanya yang kita harapkan membacanya itu The Gade, biar tahu bahwa ini udah di Pegadaian gitu loh. Jadi ini sudah banyak cabangnya Ibu, katanya ya, sudah beberapa di Indonesia mungkin. Jadi nanti diarahkan pegadaian-pegadaian di beberapa kota yang mungkin yang besar itu mungkin nanti akan ada kafe di depannya gitu sehingga orang datang ke Pegadaian itu bukan orang yang cuma butuh duit tetapi orang yang pengen berinvestasi juga boleh gitu. Jadi itu makanya itulah bukti bahwa halal itu ternyata sekarang lebih meluas ya. Orang ke kafe sekarang dia hanya menjual kopi dan makanan-makanan juga ya Bu ya, tapi dia ingin halal gitu loh. Ini belum kurang lebih mungkin 1 bulan yang lalu dia sudah mendapatkan sertifikat halalnya. Jadi Ibu kalau datang ke Digade atau The Gate ini sudah halal. Nah itu Bapak Ibu contoh bahwa komunitas dunia halal ini semakin berkembang gitu ya Bu ya. Pasarnya menjadi besar. Kemudian penyelia halal tidak cuma dari pelaku usaha yang sifatnya mandiri pun bisa gitu walaupun jadi penyelia halal atau kalau mau membuat apa lembaga konsultan halal tersendiri dari yang terdiri dari beberapa para penyelia itu bisa Bapak Ibu. Kantor konsultan halal itu di mana-mana dan umumnya ya banyak perusahaan-perusahaan itu pada saat mau mengukur sertifikasi halalnya dia menggunakan jasa konsultan itu banyak. Jadi pilihannya siapa tadi yang mahasiswa, Mas Faiz itu sebetulnya tepat kalau mau kemudian belajar lebih dalam tentang halal gitu ya. Demikian juga tadi Pak siapa ya Pak Alif ya yang kemudian sekaligus juga pengen membantu pelaku usaha yang lain gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Sudah selesai, ada yang sudah selesai dan mengupload. Mudah-mudahan apa bisa diselesaikan ya. Jadi Bapak Ibu tidak punya PR, mungkin PR-nya cuma satu tuh yang tadi malam ada revisi gitu ya. Memang betul Bu. Tugas satu itu tugas paling berat sebetulnya ya. Karena ya itu, makanya kita memberikan waktu setelah pelatihan tuh malamnya. Tapi kalau untuk tugas 2 dan tugas 3 sih LK1, LK2, LK3 yang tergabung dalam tugas 2 itu harapan kita sih diselesaikan di saat pelatihan gitu. Jadi memang kami men-setting materinya diberikan 1,5 jam, kemudian ada diskusi, kemudian nanti mungkin 20-25 menit terakhir itu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas sambil bisa berdiskusi melanjutkan. Kami kami men-setting seperti itu untuk pelatihan yang menengah besar ini ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi harapannya tugasnya bisa selesai setelah materi selesai gitu. Kopi Ibu dijual online tidak Ibu Intan? Ada Pak, tapi cuma sedikit. Jadi kalau kami tuh fokusnya ke B2B Pak. Oh B2B besar ya. Iya. Berarti Jadi kopi kenangan itu ngambil sama kami Pak, kopinya. oh mm-mm. Kopi kenangan, terus juga sekarang Point Coffee, tapi yang di Sumatera itu masih kami Pak suppliernya. Oke. Itu Robusta apa Arabica Bu atau blend Bu? Blend Pak, campur juga sih kalau Bapak mau yang Arabica aja boleh, Robusta aja boleh, kalau blending juga boleh Pak. Hmm. Tergantung permintaan. Oh jadi tergantung permintaan ya. Iya. Iya, bener Pak. Point Coffee itu makin hebat sekarang tuh Bu. Iya Pak, betul. Makanya mereka juga pesan sekarang door-dooran Pak, makin naik. Iya. Sejujurnya Ditambah lagi sekarang banyak promo-promo TikTok gitu kan Pak.
Iya, tapi memang point coffee itu, saya sih merasa point coffee itu lebih masuk daripada yang lain, Oh, gitu lebih ya Bu cocok ya, ya. Pak? Iya, saya kalau misalnya di jalan gitu perlu kopi, kalau memang saya tidak membawa kopi dari rumah ya saya ke point. Oh, Saya tidak ngelirik ke Starbucks, saya tidak. Tapi secara umum point coffee boykot, memang bagus. Pak. Oh, iya, enggak lah saya tidak melirik lagi ya Starbucks. Sekarang kopi Indonesia jauh lebih hebat kok, lebih enak. Iya, Hmm, benar, Pak. iya, iya point coffee ini ya Bu ya, tajam ya Bu ya, ininya naik ya permintaannya. Iya, benar, Pak. Naik, Hmm. naik drastis betul-betul. Sampai Eh, kelabakan sih, Pak, je- orang produksi. Jenisnya apa Bu? Medan, dari Medan atau ngambil juga dari Aceh dan lain-lain? Tergantung jenis kopinya juga, Pak. Kami ada yang dari Aceh, dari Lintong juga kan Sumatera, dari Hmm, Flores juga ada. iya. Pokoknya seluruh Kalau Indonesia, Pak. kalau 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 Sumatera mah banyak ya, dari mulai Lampung sampai Aceh ya. Jaringan. Kayak Saya pengkopi. jaringanku terputus. Saya tapi untuk ya untuk Arabica saya tetap menganggap Gayo yang terbaik ya Bu. Lupa jaringan saya kayaknya jelek banget, Oh, Pak. Wifi-nya. oh iya iya iya. Nggak apa-apa Bu. Agak putus-putus ya. Iya, Pak. Bikin yang ini Bu, bikin yang wine proses Bu, Gimana, Pak? bikin yang wine proses. Enggak, Arabica yang proses wine. Maksudnya? Yang gimana, Pak? Oke, ada Bu. Ada proses yang apa? Ya difermentasi lebih lama sehingga Oh, menghasilkan aroma tertentu gitu. Ada tuh. Tapi kalau untuk yang itu sih untuk ini Bu. Kalau untuk kopi-kopi yang B2B yang biasanya untuk kafe-kafe seperti itu, ya memang ini ya yang penting pure Arabica atau pure Robusta atau blend sesuai perbandingan yang mereka minta gitu ya. iya, Pak. Antara kenangan sama apa poin berarti kan mereka punya formula tersendiri ya Bu ya. Iya, Saya benar, Pak, pengen benar. ini dengan formula Iya, jenis A plus jenis B perbandingannya gitu berarti iya, benar, Ibu Pak. buat berdasarkan keinginan mereka ya Bu. Iya, benar, Pak. Oke. Tapi saya nggak minta bocoran Bu. Poin pakainya apa? Karena saya juga nggak tahu, Pak. Itu kan bagian ini ya, Pak, produksi. Kalau saya kan cuma Hmm, QA aja, cuma ngawas-ngawasi iya, aja. iya. Itu si ininya, kepala produksinya, Pak, yang tahu resep. Biasanya R&D Bu. Oh, iya, Pak, betul. Saya itu pernah bekerja di pabrik. Saya orang produksi ya Bu, ya, operation gitu kan. Karena saking banyaknya jenis, saya itu kalau mau produksi saya tidak kenal itu barangnya apa Bu. Karena Oh, saya cuma diberi kode. Pak, hari ini membuat kode 1534. Ya udah, apa isinya saya nggak tahu. 1534 terdiri dari apa saya nggak tahu. iya, Itu orang produksi. iya, Tapi betul, yang Pak. tahu, yang pegang ya orang R&D gitu loh. Nah ini mungkin perusahaan berbeda-beda gitu ya Bu ya. Iya, benar. Tapi memang untuk menjaga formula ya seperti itu sih Iya, itunya. benar, Pak. Orang kisinya ya taunya ini ya perbandingannya ini gitu ya Bu ya Iya, gitu. perbandingan lah paling Pak yang tahu Arabikanya misalnya 70%, Robustanya 30% gitu aja Pak. Jenisnya yang dipakai kurang Ya, tahu Pak. ya betul. Bapak Ibu sudah pukul 8:59 ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah bisa kita akhiri materi saya. Bapak Ibu mudah-mudahan tugasnya sudah bisa diupload. Tapi jika belum diupload, lebih baik Bapak simpan dulu saja. Karena kita jam 9 akan masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya, ini saya sebagai pemateri sudah selesai ya. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah mengikuti materi ini. Mudah-mudahan berguna. Dan
menambah pengetahuan dan wawasan kita sebagai penyelia halal. Kita masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu, tepat pukul 9. Sesi selanjutnya adalah materi unit kompetensi keempat, yaitu tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi materi ini sebetulnya itu materi yang sifatnya insidentil, akan digunakan kalau sesuatu terjadi. Ya Bu ya, kalau pada satu hari Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, ternyata kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan produknya tidak memenuhi kriteria halal, maka harus ada cara penanganan yang tepat sesuai dengan standar SJPH. Nah, itu makanya, tapi itu tetap menjadi unit kompetensi tersendiri karena ini pasti Bapak Ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana cara menanganinya, walaupun sebetulnya tidak setiap hari digunakan dan mungkin tidak berharap ini digunakan karena siapa sih yang pengen ternyata produk kita tidak memenuhi kriteria gitu Pak ya. Tapi jika terjadi maka Bapak harus bisa melakukan penanganan yang tepat sesuai dengan standar SJP yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi ini akan disampaikan kembali oleh Ibu Akvin Melania. Assalamualaikum Ibu Akvin. Waalaikumsalam Pak Osep. Terima kasih Bu Akvin. Sekarang biru. Kemarin apa Bu Akvin? Pink Oke putih. Bapak Ibu. Kemarin putih, sekarang biru. Oke Bapak Ibu, tidak perlu saya perkenalkan Ibu Akvin karena kemarin sudah saya perkenalkan. Nah, Ibu Afin nanti akan menjelaskan tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Materinya yang ini pendek, Ibu Afin hanya 1 jam. Nanti mungkin ada studi kasus juga yang nanti bisa Bapak Ibu kerjakan. Tapi